Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys, seperti biasa kita bertemu lagi di video reaction Nora, dan untuk kali ni guys ya, Nora mahu mereaksi satu video yang mana yang ini dikatakan kelebihan Indonesia dibanding dengan negara maju. Ini biasa aja kita lihat ya, ataupun kita mendengar ada sebahagian mulut-mulut ni yang mengatakan negara Indonesia itu, yang mana dikatakan negara Indonesia itu rakyatnya punya IQ yang rendah, dan kadang-kadang pula ada yang memandang Indonesia itu sebelah mata ni guys ya, ada yang memandang rendah sama dengan negara Indonesia. Tapi di sini kita mau melihat yang sebenarnya Indonesia itu mempunyai kelebihan ini guys ya, negara Indonesia itu mempunyai kelebihan ya dibanding dengan negara maju yang lain. Yang ini kita mau mengetahui sedikit sebanyak informasi ini guys ya, untuk kita menambah ilmu pengetahuan kita bersama. Okey, jadi tanpa kita membuang waktu ni, yuk pastikan teman-teman semua menonton video ini bersama dengan Nora sehingga habis, dan tanpa kita membuang waktu, yuk kita terus saja ke video reaction. Di era sekarang, SDM atau singkatan dari sumber daya manusia sudah menjadi tolak ukur dalam kemajuan negara. Namun kita juga harus realistis melihat fakta data, bahwa Indonesia bukan termasuk dalam negara yang memiliki SDM tinggi. Teman-teman bisa melihatnya di channel-channel yang membahas tentang fakta data SDM negara kita. Namun ada hal aneh dan unik, di mana negara kita yang dikatakan sebagai SDM rendah, memiliki sangat banyak kelebihan dibandingkan negara-negara maju. Sebenarnya kita yang out of the box, atau metode cara penilaian SDM-nya yang salah. Berikut fakta kelebihan negara Indonesia. Fakta kelebihan negara Indonesia nih. Yang pertama adalah, bangsa Indonesia gudangnya para seniman hebat. Gudang seniman Ini bukan hebat. rahasia umum lagi, hampir seluruh negara mengakuinya. Bahkan, banyak adegan di film-film luar negeri memamerkan keindahan karya buatan dari orang Indonesia. Begitupun dengan keindahan budaya yang sangat eksotis dan mengagumkan dari tiap-tiap daerah di negara yang katanya memiliki SDM rendah ini. Tidak jarang, seni budaya daerah-daerah dari Indonesia menjadi juara satu dalam kompetisi internasional, mengalahkan seluruh pertunjukan seni budaya yang ada di dunia. Ini membuktikan bahwa SDM yang rendah bukan berarti miskin dalam seni budaya. Kita sangat pandai dan mahir dalam membuat suatu karya yang sangat bernilai harganya. Be careful with that. What you just moved with your foot is a very expensive piece of Indonesian art. I'm not asking you to use your head. Using your hands will be enough. Yang kedua adalah, memiliki nilai sopan santun yang lebih tinggi. Tinggi adab kesopanan. Ini bukan hanya karangan kata-kata semata, tapi sudah dikenal luas, bahwa orang Indonesia adalah orang yang sangat sopan dan penuh tata krama dalam ucapan serta perbuatan. Entah mengapa bagi sebagian besar orang, banyak yang menganggap, bahwa adab lebih berharga daripada ilmu. Ini pun patut kita syukuri, karena dengan adab sopan santun yang tinggi, kita bisa memiliki banyak teman yang seperti saudara dimanapun kita tinggal di Indonesia. Tidak seperti di negara yang katanya memiliki SDM tinggi, namun banyak warganya yang sangat rasis dan tidak menyenangkan dalam pergaulan sehari-hari. Lebih memiliki sifat individualis, yang jauh dari hakikatnya manusia sebagai makhluk sosial. Yang ketiga, tidak mudah stres. Tidak mudah stres. Di negara maju, stres sudah merupakan hal yang lumrah bagi warganya. Karena selalu mengejar material yang tak berujung. Dipaksa kerja ekstra, agar dapat memenuhi kebutuhan hidup yang terlampau tinggi. Sehingga angka kematian bunuh diri akibat stres, jauh lebih banyak daripada di Indonesia. Sementara itu, di negara kita yang ajaib ini,
Walaupun tuntutan ekonomi semakin tinggi, warganya jauh lebih pandai dan bijak dalam mengatasi stres. Ada yang mengalihkannya dengan menghibur diri misalnya memancing. Ada yang berkumpul bertukar pikiran informasi dan bercanda bersama kawan-kawan, dan ada juga yang banting setir memecah kebuntuan. Mungkin ini agak terdengar konyol, namun cara-cara warga Indonesia dalam mengatasi stres terbukti jauh lebih efektif. Mereka lebih pandai merangkai kebahagiaan dalam kesederhanaan, daripada alih-alih mengejar tuntutan gaya hidup yang tidak ada habisnya. Bagi sebagian besar warga Indonesia, waktu bahagia adalah bagian yang sangat penting dan tidak dapat dilupakan dari unsur keseharian. Yang keempat adalah, potensi terdalam Indonesia belum bisa dibaca. Dalam hal apapun, Indonesia bukan negara yang bisa diremehkan. Ya, betul. Bangsa di negara ini bisa dibilang raksasa yang berbaring sambil memperhatikan. Dan ketika diberi kesempatan, banyak bangsa lain yang sulit mempercayai jika Indonesia sanggup melakukannya. Bahkan terkesan di luar ekspektasi melampaui negara-negara maju. Sering kita melihat, di mana banyak warga negara lain berdecak kagum saat Indonesia tampil di atas panggung menunjukkan jati dirinya. Ini juga menunjukkan bahwa metode penilaian SDM yang ada sekarang belum mampu menggali potensi terdalam bangsa ini. Kita boleh jujur saja, seberapa besar dari kita yang menaruh perhatian pada tes semacam IQ? Nyatanya, tes IQ atau semacamnya tidak menjadi perhatian bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Bahkan, tes semacam itu hanya terkesan mainan yang kurang diminati. Yang kelima adalah, momok besar dalam pertandingan e-sport. Cabang kejuaraan e-sport adalah cabang kejuaraan yang tergolong baru dalam beradu strategi kecerdasan. Dan dalam pertandingan e-sport, kontestan dari Indonesia adalah rival yang sangat ditakuti. Dalam cabang permainan apapun itu. Baik perang, strategi, maupun sepak bola. Pertandingan game semacam ini tentu sangat erat kaitannya dengan taktik dan kecerdasan. Lalu bagaimana bisa negara dengan IQ rendah seperti Indonesia, selalu menjuarai game yang bertarung menggunakan taktik kecerdasan? Tentu hal ini sangat janggal dan menarik untuk dibahas. Bukan hanya di e-sport, bahkan di lomba kecerdasan seperti matematika, kimia dan fisika sekelas Olimpiade, Indonesia termasuk negara yang kerap menyabet gelar juara. Banyak yang hebat-hebat ini guys. Orang Indonesia ni. Setuju banget ya. Yang keenam adalah, Indonesia salah satu negara yang paling dermawan. Ya, bangsa yang dermawan. Boleh dibilang, tiap tahunnya Indonesia selalu masuk 5 besar bahkan 3 besar, dalam daftar negara yang paling dermawan sedunia. Ya. Ekonomi global yang semakin sulit, tidak menghilangkan rasa peduli bangsa Indonesia terhadap sesama. Tidak hanya di dalam negeri, kepedulian Indonesia pun bahkan sampai menjamur di luar negeri. Pola pikir bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Muslim tentu saja berbeda dengan negara-negara Barat. Di mana kita diajarkan sedari kecil, bahwa memberi adalah suatu kemuliaan yang akan tergantikan oleh suatu kebaikan lainnya. Dan mungkin saja, kebangkitan dan terjaganya bangsa yang mempunyai SDM rendah ini, adalah terkabulnya doa dari bangsa lain yang kerap dibantu oleh bangsa kita. Mereka menaruh respek yang dalam pada bangsa yang tampak polos ini. Dan selalu mengharapkan bahwa bangsa kita menjadi bangsa besar. Memiliki martabat serta pengaruh yang besar terhadap geopolitik dunia. Dalam masa kami keadaan kritikal pada hari Ahad, tiada sebarang agensi datang menolong kami kecuali Nepal. Sunyi sepi. Kalau Tansi nak tahu, hanya menolong kami rakyat Indonesia. Mendayung sampai 3 orang. Untuk menyelamatkan anak kakak ni yang terperangkap atas bumbung rumah daripada pukul 12 tengah malam sehingga 4:30 pagi, 5:30 pagi. Itu yang menolong kami. مستشفى موجود في شمال قطاع غزة ومين اللي أنشأ ودعمه؟ والله أكبر مستشفى موجود في قطاع غزة هو Ya, المستشفى orang Gaza الإندونيسي. ni guys. هذا العلم علم دولة إيش؟ دولة إندونيسيا أكيد. طب إذا ممكن تمسك لنا الأعلام؟ طيب أول إشي هذه قداحة امسكها في إيدك.
وهي $100. هذه $100 مقابل انك انت تحرق Maka العلم bendera الإندونيسي. انك Indonesia انت imbalan تحرق العلم $100. الإندونيسي. ممكن تديني $100؟ تفضل. الآن أنا مستعد أحرق $100 Sekarang saya الأمريكي. siap terbakar $100. Tak mungkin bakar bendera Indonesia. Jumlah Muslim terbesar dunia. Masya Allah guys ya. الدولة الإسلامية دي في بينها Negara وبين Islam dan Palestina دولة saudara إسلامية kembar. ما بين القدس وما بين إندونيسيا. Negara Al-Quds dan تأكد تماما Indonesia. الدولة الإسلامية ما هذه شاء لا الله guys يمكن ya. أن نكون واقفين جنبها ومعها في كل أزماتها حتى في عيد استقلالها. Sebegini ya orang Gaza berpendapat $100 tentang الأمريكي Indonesia. ترجع، قداحي ترجع، والعلم هذا رح نحطه بجانب العلم Sementara bendera الفلسطيني Indonesia عشان نقول dan فلسطين Palestina dan Indonesia وإندونيسيا saudara seiman هم إسلامية واحدة. seakidah. Masya Allah guys. Betapa tingginya ya بنتمنى للشعب derajat Indonesia ولا di قدام mata orang بقدم لهم Gaza. كل الشكر لهم على جهودهم معنا. شو بتتمنى لاندونيسيا من الشعب الفلسطيني؟ طبعا بتمنى لها بردك الخير طبعا بتمنى لها ان شاء الله تتطور اكثر، يبعد عنهم الامراض، يبعد عنهم الاعداء ويبعد عنها كورونا والاشياء. أن الله يوفقهم Saya ويزدهر berharap Allah الخير beri berkah والرخاء معهم وأنه buat دائما rakyat يقفوا مع Indonesia ni الشعوب guys المظلومة katanya. كالشعب الفلسطيني. Masya Allah. علم اندونيسيا بنحيي علم اندونيسيا hormat bendera وان شاء الله Indonesia. بنعلقه على اسوار القدس مع علم فلسطين، وان شاء الله بنعلقه على اسوار Semoga kelak القدس dikibarkan di مع dinding علم Al-Quds. فلسطين. Masya Allah ni guys. Okay. Yang ketujuh adalah mempunyai cara tersendiri dalam Cara menuju suatu Indonesia kemajuan berbeda. negara. Ekonomi Indonesia adalah salah satu ekonomi kuat dunia yang sulit untuk dijegal. Ekonominya. Beberapa kali Indonesia runtuh porak-poranda dalam hal ekonomi. Seperti tahun 60-an dan 90-an. Namun Indonesia selalu bangkit dengan cepat secara impresif. Sampai sekarang pun, nampaknya banyak negara yang hendak kembali menjatuhkan Indonesia dengan berbagai cara. Akan tetapi, Indonesia sudah banyak belajar dari pengalaman sejarah. Di mana negara-negara yang dulunya sudah kita berikan kesempatan untuk bekerja sama, tapi malah berbalik menjatuhkan Indonesia, kini kita tidak akan memberikan kesempatan itu lagi. Bangsa Indonesia memang bangsa yang sangat pemaaf. Namun perlu diingat, bangsa Indonesia juga bukan bangsa yang pelupa. Ya, bukan bangsa. Di lain pelupa. sisi, banyak negara lain sebagai rival Indonesia tancap gas tanpa memikirkan latar belakang sejarah. Di mana mereka bekerja sama dengan bangsa penjajah. Mungkin mereka tampak lebih maju secara terengginas, namun suatu saat atau kapan saja, mereka akan mudah ditekuk oleh kepentingan sang penguasa. Taktik Indonesia sekarang berbeda, sembunyi dalam keheningan dalam membangun fondasi ekonomi. Di mana ekonomi hanya tampak maju secara perlahan, namun fondasinya disusun dengan sangat rapi. Sangat rapi. Setelah semuanya rampung, maka ekonomi Indonesia sudah dapat dipastikan akan melesat di luar ekspektasi. Selain itu, kita juga tidak lagi terlalu memikirkan peraturan pasal-pasal perdagangan dari dunia barat. Karena jika kita sudah mandiri, bangsa baratlah yang mau tidak mau harus mengikuti pasal-pasal dari kita. Ya. Hal ini dikarenakan, kita memiliki segala sumber daya untuk dikelola. Baik itu sumber daya alam maupun manusianya. Sementara di negara-negara yang sumber daya manusianya tinggi, rata-rata tidak memiliki sumber daya alam yang cukup dikarenakan sudah dikeruk habis-habisan oleh kepintarannya. Dan sumber daya alam dari Indonesia, tidak akan lagi bisa diambil sesuka hati mereka. Dikarenakan tabiatnya yang sudah dipetakan oleh Indonesia, sebagai bangsa yang suka memintari negara kita. Jika ada yang ditambahkan, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Baik guys, okay, itu dia video ini sangat berinformasi banget yang menunjukkan kelebihan keistimewaan negara Indonesia itu berbanding dengan negara maju yang lain, dan terbukti di sini sememangnya Indonesia itu satu negara yang cukup unik ya, termasuk masyarakatnya juga ya, dan dari segi ekonomi dan pembangunan juga sangat-sangat ketara, ini sangat membangun nih guys. Dan sekarang ini Indonesia sekarang lagi bikin sehabis baik ya ibu kota Nusantara, dan di sini kita dapat lihat pembangunan ibu kota Nusantara sekarang lagi tengah membangun ya dengan penuh strategik ya pembangunannya itu. Dan dari segi masyarakatnya pula ya, ini sangat unik sekali, sangat luar biasa sekali bagi Nora, kerana yang ini yang sememangnya Nora tahu banget ya, yang kena Nora pernah reaksi Indonesia telah dinobatkan sebagai
negara paling dermawan ni sebagai 6 kali berturut-turut ni guys ya, daripada survey ini ya, yang mana Indonesia berada di tangga yang pertama ini guys ya, negara paling dermawan di dunia. Ya ini bukan main-main guys ya, ini diambil daripada survey ini guys ya. Jadi sangat luar biasa ya, sebanyak 6 kali berturut-turut. Jadi sememangnya kita enggak boleh ni guys ya memandang rendah ataupun memandang sebelah mata tentang negara Indonesia ataupun masyarakatnya, kerana kita tidak boleh mengatakan yang orang Indonesia itu IQ-nya rendah, kerana di sini terbukti memang banyak sekali orang-orang Indonesia itu punya otak yang pintar ini guys ya. Mereka punya kreativitas yang sangat luar biasa, banyak menghasilkan karya-karya seni yang cukup luar biasa ya, yang mampu mengangkat Indonesia ke mata dunia ini guys. Ini Nora sangat setuju. Jadi Nora harapkan video ini dapat menjadikan motivasi bagi semua anak bangsa Indonesia di luar sana demi kemajuan NKRI ataupun Indonesia. Okay guys, jadi gimana pula dengan pandangan teman-teman semua mengenai video yang telah kita reaksi tadi? Jangan lupa untuk tinggalkan komen di ruangan komentar di bawah, kerana Nora mahu baca ini guys ya, apa pandangan teman-teman semua. Okay guys, pada yang belum lagi subscribe channel Nora ini, silakan subscribe, bergabung sama channel Nora, dan jangan lupa sekali untuk like video ini. Okay guys, kita bertemu lagi. So assalamualaikum.